Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi dalam acara podcast SMKTI Pelita Nusantara. Saya akan memandu di acara podcast SMKTI Pelita Nusantara ini yang mengambil tema tentang cara asik mengelola keuangan bagi remaja. Oke. Selamat datang Pak Ari. Selamat datang Pak Kris. Selamat pagi. AKL atau akuntansi keuangan lembaga itu sebenarnya apa sih Pak? Tolong Iya, jelas. terima kasih Pak Kris ya. Nah, kalau dijabarkan secara jauh itu memang sangat detail sekali ya akuntansi dan keuangan lembaga. Tapi biar nanti adik-adik kita ya lebih bisa memahami secara dasarnya dulu. Nah, biar nanti untuk pengembangan bisa dikembangkan sendiri ya. Betul. Nah, tentunya kita terkait dengan akuntansi pasti berbicara masalah hitung-menghitung. Nah, Betul Pak. Iya. dari SMP sudah diajari bagaimana menghitung secara matematika. Nah, di akuntansi itu lebih cenderung ke akuntansi yang di bidang bisnis atau usaha. Nah, tentunya di dalam usaha atau bisnis itu kan perlu perhitungan-perhitungan. Nah, contohnya misalkan modal yang diperlukan berapa, ya. Kemudian nanti kalau dibelanjakan itu berapa. Kemudian nanti ketika kita membeli barang, nah, dijual harus berapa. Keuntungan yang diinginkan berapa. Itu kan perlu perhitungan-perhitungan yang lebih rinci. Ya, Pak. Nah, seperti itu. Jadi ini saya ambil satu contoh saja. Bidang yang sederhana lah, gambaran yang sederhana. Simple dan sederhana. Simple. Kita misalkan mau usaha pisang, tahu pisang ya Pak Kris ya? Pisang. Iya, pisang. Jual pisang gitu Pak. Jual pisang. Kita harus beli pisang misalkan 100 biji. Nah, per bijinya itu kan misalkan 300. Iya, Pak. Ya. Betul. Nanti kita jual lagi dengan harga di atas 300, misalkan 500 lah. Nah, kesimpulan Pak Kris kira-kira nanti untungnya berapa? Kalau kita beli 300 di jual 500. Berarti kita dapat untung 200 selisihnya. Nah, betul, Pak, ya. Itu salah satu perhitungan akuntansi seperti itu. Oh iya. Bagaimana jadi kita bisa mendapatkan profit atau keuntungan dari usaha kita tadi ya Pak ya. Betul. Itu adalah perhitungan sifatnya sederhana. Iya. Masih perhitungan 500 dikurangi 300 berarti untung 200 kan begitu. Itu sangat sederhana Ya, sampai yang tingkatannya sampai yang tingkat lebih jauh lagi. Contoh lagi misalnya. Itu kan yang sifat sederhana. Sekarang kita mau yang sifatnya agak kompleks sedikit. Nah, kita beli pisang harga 300. Kemudian kita ndak ingin jual 500. Artinya pisang dijual jadi pisang, tidak. Kita ingin yang lebih tinggi lagi, yaitu kita ingin menjual pisang goreng. Betul sekali. Nah, tentunya ketika kita menjual pisang goreng, kan perhitungannya ndak bisa kita beli pisang 300 dijual 500, padahal proses penggorengan itu kan perlu biaya-biaya lagi. Oh iya, iya Pak, kan? Betul. Beli minyak. Terus bumbunya seperti tepung. Betul. Misalkan gula kalau mau ingin manis kan begitu. Terus gasnya itu aja kita harus memperhitungkan Pak itu. Betul. Oke. Gas sendiri itu ada 2 komponen. Ada gasnya sendiri, ada tabungnya. Oh iya. Itu harus dipisah di dalam akuntansi itu. Oh, di dalam akuntansi dipisah Pak itu. Iya, karena nanti ada biaya variabel namanya ya. Biaya yang selalu berubah sesuai dengan jumlah produksi yang mau kita produksi bersama lakukan. Kita putar itu ya Pak ya. Nah, nanti ada juga biaya tetap. Nah, biaya tetap itu artinya kita memproduksi tapi biayanya tetap itu. Contohnya apa? Biaya tetap itu misalkan nanti kita beli kompor gas. Kemudian beli wajannya plus sutel serok. Wajan itu perlu sutel plus serok Pak Kris. Nanti untuk membalik-balik dan menyerok. Itu kan diperlukan untuk pisang goreng. Semua masuk dalam perhitungan akuntansi itu tadi Pak. Iya. Dipelajari semua Pak itu. Kalau kita tidak tahu itu nanti bingung ya, Pak, ya. Oke Pak. Seperti itu. Terus
lulusannya Pak ini nanti yang pelajar-pelajar SMK Pelita Nusantara yang mengambil jurusan AKL ini nanti lulusannya untuk prospeknya gimana Pak ini? Ya ini Pak Kris, berbicara prospek itu akuntansi sangat dibutuhkan dimanapun. Di bidang yang kecil saja, jual pisang goreng Itu atau tadi, pisang ya, itu iya. saja sudah membutuhkan perhitungan yang begitu rincinya. betul. Nah, apalagi nanti di perusahaan-perusahaan besar. Oh iya. Iya, jadi semua perusahaan itu pasti membutuhkan. Nah, kesulitannya apa Pak? Kalau dalam pelaksanaan pembelajarannya sehari-hari kepada siswa itu apa? Iya, selama saya mengajar ya lebih kurang 10 tahun lah. Itu kebanyakan itu kebingungannya siswa itu di dalam persamaan dasar akuntansi. Oke. Jadi mana yang harus masuk debit, mana kredit itu. Tapi kalau selama ini ya saya mengajarkan tuh pasti mencari studi kasus yang simpel dulu. Oke, mulai dari Simpel, awal misalkan simpel, yang terus pedagang kecil agar nanti setelah dasarnya kuat, nah nanti bisa dikembangkan untuk perusahaan besar yang lebih kompleks. Nah, iya. Sebagai contoh begini, ketika tadi penjual kita ingin menjual pisang, ya, pisang misalkan jumlahnya 100, ya ta? betul. Harga belinya tadi 300, ya kan? Iya. Berarti 100 kali 300, 300. 30.000 butuh modal sebanyak itu. Iya. Ya ta? betul. Nah, yang perlu saya tekankan di sini bahwa keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi atau pemilik itu harus ada pemisah. Jadi tidak boleh Oh, gitu, istilahnya Pak. campur jadi Iya, satu. ya, keuangan Namanya pribadi sama keuangan untuk lembaga pengelolaan bisnis itu harus dipisahkan. harus ya, Pak? dipisahkan, tidak boleh dicampur. Misalkan gini, misalkan tadi butuh 30.000 itu uang pribadi misalkan. Terus kita investkan ke dalam usaha kita. Betul. Ya. Nah, itu namanya kalau pemiliknya itu mengakui sebagai modal kan. Modal, Nah, betul, modal Pak. ketika dilempar ke perusahaan oleh perusahaan itu namanya aset. Oh, jadi aset. Iya, itu, Pak, ya. jadi Disebut aset. itu. Makanya persamaannya itu aset sama dengan modal. Betul, ya. Ya kan? aset dan Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika modalnya tidak mencapai 30.000 padahal butuh dana 30.000 harus untuk gitu. Ya, untuk produksi. Nah, untuk usaha produk. tersebut kan, misalkan dia punya uang hanya 20.000, Oke. ya 20.000. Akhirnya dia kan harus memenuhi 30.000, Betul. kurang 10.000. 10.000 Nah, dari mana 10.000? Bisa utang ke bank. bank itu kalau besar. Oh, Kalau besar hanya ya? 10.000 kan Oh. utangnya ya boleh tetangga, Iya, boleh orang iya. tua. Oh, boleh Nah, Pak itu Ari, saya iya. utang Pak Ari gitu ya. Itu istilahnya adalah utang. Utang, masuk Iya, utang. utang. Jadi kita kewajiban kita kepada pihak ketiga itu namanya utang. Oke. Ya. Jadi modal yang diakui sebagai modal adalah 20.000, utangnya 10.000, ya kan 30.000 dilempar ke perusahaan, diinvestkan ke perusahaan 30.000 sebagai aset. Aset. Nah, nanti rumusnya menjadi aset sama dengan utang plus modal. Jadi sama itu terus 30.000 harus sama dengan utang plus modal 10 plus 20. Jadi itu persamaan dasar akuntansi yang dasar dulu harus dikuasai. Kalau orang bicara akuntansi itu, aduh pikiran itu sudah wah, ini pasti berat ini Iya. angka ini. Lah ini bisa menyenangkan ya Pak ya. Iya, berarti ya? nah terkait dengan itu tadi judul kita ya. Nah, itu judul kita cara kan asik itu nah, tadi, cara Pak. asik mengelola Iya. keuangan dimulai dari remaja ya. Betul. Terkait dengan itu, kalau dulu orang tua kita menginginkan ya kita harus menabung. Betul, ya kan? menabung, gitu. Bagaimana bisa menyisihkan uang saku kita Agar- untuk bisa menabung. Iya, mau beli Tapi satu nabung dulu. Nabung dulu. dan seperti itu. Tapi sekarang, nah, sekarang zamannya sudah berubah lagi. Oh, nggak perlu nabung Pak. Nabung itu ya, ini pengalaman. Oke. Ketika besarannya kecil, nabung kira-kira berkurang apa bertambah? Kalau misalkan hanya di bawah 1 juta lah, Berkurang Pak. berkurang. Kenapa berkurang?
Karena ada namanya administrasi Oh iya. tabungan. Tabungan, iya betul. Karena akan Nah, secara akuntansi itu antara bunga yang dihasilkan dari uang yang kita tabung dengan lebih kecil dibandingkan Administ- potongan admin yang Oh, dilakukan. Iya, Pak ya. itu Iya, malah Pak. rugi sebenarnya. Kalau kita bicara dari sudut pandang dari akuntansi, segi kita akuntansi. nabung di bank itu rugi ya, Pak. Rugi kalau uangnya kecil ya itu. Kalau kecil Kalau bicara ya. kecil ya. Oh iya iya iya. Ini bukan maksudnya untuk jangan nabung di bank enggak ya, Pak ya? Bukan, saya Enggak, tidak ya? melarang. Oh iya iya. Ya itu benar sebenarnya agar kita bisa menyisihkan Menyisihkan, sebagian. Ya menabung itu sebenarnya kan banyak. Cuma sekarang istilahnya orang menabung itu seakan-akan hanya di bank. Oh iya. Nah, kalau zaman dulu di kentongan, Oh iya, Pak. tipring itu seperti itu. Nah sekarang zaman sudah berubah. Anak-anak muda sekarang sudah kreatif Pak Kris. Jadi uang kecil itu tidak ditabung, Oh gitu. tapi dikelola, dibuat usaha. Oh gitu, Pak. Nah, Iya. ada juga yang sampai begini, bagaimana kita bisa healing, bisa rekreasi, tapi menghasilkan uang. Loh. Nah, Pak Kris sampai berpikir ke situ enggak? Iya. Lu Pak. anak muda Bisa sekarang ya, kreatif, loh. sangat memungkinkan ya, Pak. Mungkin. Ya? Sudah Jalan-jalan. ya, rekreasi, Heeh. tapi dapat duit. Dapat duit. Nah, Bagaimana caranya? nah itu yang nanti akan dipelajari berarti, Pak ya. Luar biasa. Iya, ini saya ungkapkan sedikit aja lah. Oke, oke. Kita healing kan, contoh, ya, iya. ke tempat-tempat rekreasi, mungkin ke Betul. kuliner begitu Betul. kan ya. Kita healing ke tempat rekreasi, kita bisa membuat konten. Oh iya, Ya, Pak. dia ada konten, nanti diupload. Nah itu kan menghasilkan uang. Betul, betul. Jadi kita rekreasi sambil menghasilkan. ya, menghasilkan. Iya. Metode pembelajarannya juga itu nanti apa teori doang, Pak? Apa nanti teori di depan kelas saja atau juga di lab atau penguasaan dengan IT, Pak? Ya, ini Ini betul. gimana Ini ini? pertanyaannya sangat bagus, Pak Kris. Di zaman sekarang itu teknologi sangat dibutuhkan. Iya. Kenapa? Iya, betul. Karena siapa yang menguasai teknologi, insya Allah nanti ke depan lebih baik dan lebih maju. Karena semua pekerjaan sekarang agar lebih ringan dan lebih cepat itu harus menguasai teknologi. Teknologi, Sebagai contoh gini Pak Kris. Iya, iya. Dalam perhitungan akuntansi ya, kalau manual itu kan kita ngitung, kalau sifatnya sederhana tadi misalkan 500 dikurangi 300 wes ketemu 200 Iya, misalnya. betul. Itu kan mudah. Iya, Tapi iya, nanti kalau sudah rumit, Wah. nah, kalau kita tidak menguasai teknologi itu bisa diatur. Ya, diatur artinya disusun. Betul, betul. Disusun agar nanti bisa otomatis. Otomatis nanti ketemu hasil akhirnya. Oh, jadi Nah. bikin apa ya, Pak, itu? Neraca. Nah, Laporan seperti apa, Pak, laporan ya? keuangan itu ya misalkan. Oh, iya. Laporan keuangan itu kan Laba gitu. minimal itu kan harus ada 3 laporan. Ya. Pertama adalah laporan laba rugi. Jadi usaha kita laba atau rugi kan Rugi begitu. di situ. Nah, ketika laba nanti ada laporan kedua, yaitu apa? Laporan perubahan modal. Oke. Nah, rumusnya laporan laba rugi kan pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Betul, betul. Kalau pendapatan lebih besar daripada biaya, Biayanya. otomatis kan laba kan Pak Kris. Betul. Nah, ketika laba nanti ada perubahan modal. Perubahan modal ketika laba modalnya otomatis bertambah. Heeh. Modalnya tadi 30.000 kan, Iya. laba 20.000, modal akhirnya menjadi 50.000. Oh, gitu. Pak. Iya, terus nanti berikutnya ada namanya laporan neraca atau istilahnya orang menyebutnya hanya neraca. Jadi intinya Nah, di setelah sini seperti mengikuti materi pembelajaran itu nanti di luar juga sudah sesuai dengan industri Iya. di luar ini, Pak ya. Makanya oke, kelebihan. Nah, kita berbicara kelebihan di sekolah kita itu seperti itu. Wah, Sudah luar biasa. menggunakan teknologi. Oh, Mungkin di sekolah lain mungkin belum ada. Oh iya, Oh. iya, Pak, kita memang percaya diri lah kalau soal Iya itu, no. ya. Betul Karena sekali. dalam menyusun program itu kan perlu keahlian juga kalian Betul, khusus. betul, Pak. Dan saya sudah menerapkan itu. Oh iya 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 iya. Seperti Berarti itu. intinya siswa AKL ini nanti memang dipersiapkan tidak hanya secara teknis tapi juga mentalnya juga
bagus Pak ya ini nanti Iya. kalau sudah keluar mereka, tamatan mereka ini sudah siap Sudah kerja. pede lah istilahnya. Sudah pede, Karena punya percaya diri, kelebihan tadi juga plus. Nah, Iya. jadi selain dia menguasai akuntansi plus menguasai teknologi yang berbasis akuntansi. Akuntansi, Nah, akuntansi itu berbasis teknologi. Teknologi. Kualik tadi. Nggak apa-apa Pak, dibolak-balik ya. Variasi. Nah, luar biasa Pak ya ini ya Pak. Terima kasih atas banyak dari masukannya dan ini ilmu-ilmunya yang sudah disampaikan Pak Hari. Semoga ini nanti bisa menjadi terus pengabdian Pak Hari di sini nanti dapat mencerdaskan siswa dan siswi SMK TI Pelita Nusantara, Amin, terutama ya. di bidang AKL ini ya Pak ya. Iya, Jadi iya, mereka iya. nanti biar sukses masa depan mereka. Ya, amin. Gitu. Nah, Terima kasih ya Pak Hari. Ya, sama-sama. Harapan semua guru pasti seperti itu. Bagaimana menyukseskan siswa kita melebihi suksesnya guru itu sendiri. Tersebut. Ya, Amin, amin, ya amin, Rabbal amin. alamin. Segera bergabung dengan SMK TI Pelita Nusantara bagi adik-adik SMP yang sebentar lagi akan naik tingkat ke SMK atau SMA. Ya, kalian bisa segera melakukan pendaftaran untuk jurusan AKL ya. Bagian pendaftaran ada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, lebih tepatnya di depan Rumah Sakit Kili Suci, Kota Kediri. Saya tutup dengan sebuah pantun, Pak. Oke, Iya. silahkan Pak, ini menarik sekali. Ya, jalan-jalan ke Semambung. Oke. Jangan lupa membeli kemiri. Yuk bergabung Iya. bersama SMK SMK TI Pelita Nusantara. Nusantara Kediri. Terima kasih semuanya.